Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan membahas sebuah topik yang menarik dan juga akan mendatangkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan obrolan Karebosi pada malam hari ini secara khusus akan mengangkat tema terkait pemilihan RT RW Rasa Pilpres di edisi hari ini tanggal 12 Oktober 2022. Celebes People, sedianya pemilihan RT RW Kota Makassar akan dilaksanakan pada bulan November 2022 mendatang. Namun pelaksanaan pemilihan RT RW kemudian ditunda untuk tahun ini. Pemilihan RT RW kemudian rencananya akan dilaksanakan mengikut pada pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif di tahun 2024 mendatang. Hal ini dimaksudkan karena untuk pemungutan suara melalui e-voting mendapat pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Seperti apa kemudian polemik dari pemilihan RT RW ini yang melakukan ataupun ditunda pada tahun ini? Di studio kami telah menghadirkan dua narasumber yang insya Allah kita akan ajak berdiskusi. Pertama, saya ingin menyapa Bapak Hairil Yeyen selaku Sekretaris Aliansi X RT RW Bersatu Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Yeyen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kemarin sempat suaranya serak karena habis orasi Pak ya. Kalau sekarang sehat? Kayaknya dekat-dekat orasi lagi nih. Oke. Saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Pak Dr. Muhammad Ramli AT selaku sosiolog. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini kita membahas terkait pemilihan RT RW Rasa Pilpres. Saya ke Pak Yeyen terlebih dahulu. Pak Yeyen, ini kita tidak bosan-bosannya untuk membahas RT RW, kemudian semakin menarik untuk dibahas. Kalau dulu sempat dibahas karena kemudian insentif yang kemudian tidak dibayarkan, kemudian pemungutan suara melalui e-voting, dan kali ini kembali dibahas dengan penundaan pemilihan RT RW Kota Makassar. Seperti apa kemudian pandangan umum Anda terkait dengan pemilihan RT RW ini yang akan ditunda rencananya pada tahun 2024 mendatang, Pak? Oke. Saya kira ini agak keliru juga kalau kemudian hanya sekedar pemilihan RT RW terus mau dibarengin sama kontestasi pemilihan yang lainnya seperti Pilpres, ada Pilcaleg, ada Pilkada. 2024 itu sangat kompleks. Grassroots khususnya di kalangan RT RW itu adalah organ dari pemerintah atau kemasyarakatan yang kemudian ikut menjaga Kamtipmas itu. Nah, yang namanya pemilu apalagi di 2024 itu sangat kompleks seperti yang tadi saya bilang. Kehadiran RT RW untuk fokus terlibat dari persoalan Kamtipmas, keamanan, kondusifnya pemilu saat itu sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana kemudian mereka bisa hadir maksimal di tengah-tengah masyarakat, khususnya di akar rumput itu, kalau kemudian RT RW juga ikut berkontestasi di 2024 itu. Jadi kurang tepat juga menurut saya kalau kemudian pemilihan RT RW itu mau ditunda sampai 2024. Nah, selanjutnya saya kira begini, pemerintah kota dalam hal ini wali kota ini terus terang terlalu jauh masuk ke urusan RT RW. Lagi-lagi saya mau bilang begitu. Karena seyogyanya itu pemerintah kota hanya menjadi fasilitator, bukan penentu kapan dan di mana untuk pemilihan RT RW itu. Sekaitan dengan ditundanya 2024 itu ada apa? Nah, ini kan pemerintah kota menunda sampai tahun 2024 ini hanya karena e-voting itu berhasil kami tolak. Iya kan? Nah, kalau kemudian berhasil kami tolak lalu kemudian ditunda ke 2024, ada apa dengan sistem e-voting Anda? Berarti benar dong. Berarti Anda mengundang opini masyarakat untuk menilai Anda memang ini e-voting ada penyimpangan, ada hal-hal yang menyimpan dan berbau kecurangan. Ya kalau memang tidak ada kecurangan, ngapain mau ditunda? Gitu. Kan konvensional saja. Kembalikan sistem pemilihan RT RW seperti yang lalu-lalu. Nah, ini kan berhasil kami tolak sistem e-voting itu. Lalu kemudian berbahasa ke publik, mengumumkan ke publik, ke media bahwa pemilihan RT RW ditunda ke 2024. Pertama, tidak tepat. Kedua, membangun opini masyarakat bahwa memang sistematis e-voting pemilihan RT RW ini ada penyimpangan. Ada hal-hal yang memang terlihat sebagai kecurangan. Oke, apakah menurut Pak Yeyen ini syarat akan kepentingan?
Iya. Jadi kalau saya melihat ini dominan politiknya, kalau saya dominan kepentingan politiknya dibanding kemaslahatannya. Baik, saya ke sosiolog. Bagaimana kemudian Anda melihat Pak dari sosial terkait dengan isu ataupun pemilihan RT RW yang rencananya akan ditunda pada tahun 2024 mendatang, Pak? Ya, kalau saya begini ya, jadi sebaiknya memang kita berangkat dengan semangat atau ruh RT RW itu apa sih sebenarnya ya. Itu kan sebenarnya kalau perspektif saya itu kelembagaan masyarakat pada tingkat paling bawah ya, di mana kita mengharapkan sekali bahwa RT RW berkembang menjadi wadah yang punya kemampuan untuk merangkum ya, merangkum segala hal berkaitan dengan kepentingan masyarakat bawah. Disitulah misalnya ujung tombak dari apa yang biasa kita sebut dengan partisipasi. Disitulah misalnya keguyuban itu diharapkan terpelihara dan seterusnya ya. Nah, sehingga kita berharap bahwa kondisi ideal RT RW itu bisa terjaga apapun kebijakan yang ditujukan ke dia ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya ada suatu kebijakan atau program atau apalah namanya yang kemudian justru menyimpang dari, bahkan merusak situasi seperti itu, maka memang patut kalau kita pertanyakan gitu ya. Jadi hal-hal itu memang karena satu-satunya sekarang, salah satu sekarang yang betul-betul kita harapkan yang bisa menjaga tadi itu ya, menjaga semangat, ruh kebersamaan itu, menjaga ruh menjaga karakteristik sebuah komunitas ya pada tingkat bawah itu adalah pada RT RW gitu ya. Nah, oleh karenanya kita harus betul-betul bisa menjaga itu. Jadi janganlah misalnya kebijakan yang kita ambil justru menimbulkan kisruh baru atau bahkan berkepanjangan pada level RT RW itu. Karena itu sama dengan memecah belah juga masyarakat pada level yang paling bawah gitu. Ya, itu saya kira ya. Meskipun alasannya Pak untuk pemilihan RT RW ini kan kemudian dengan pemilihan ataupun sistem pemungutan suara dengan e-voting katanya untuk anggarannya lebih minim. Seperti apa kemudian pandangan Anda, Pak? Itu tadi sebenarnya. Jadi apapun bentuk kebijakannya, sepanjang itu tidak merusak prinsip-prinsip tadi, nah itu boleh saja. Tetapi kalau tidak bisa dibuktikan bahwa justru menimbulkan persoalan baru di tengah-tengah suasana yang kita harapkan, justru itu saya kira kontraproduktif dari usaha kita untuk membangun kelembagaan pada level grassroots yang betul-betul lebih baik, lebih kuat ya, seperti itu, untuk membangun masyarakat kita ini dari bawah gitu. Karena banyak sekali sekarang pendekatan pembangunan itu, meskipun sekarang sering sekali kita bicara tentang pendekatan dari bawah lah, partisipasi dan sebagainya, tapi itu tidak mungkin dilakukan kalau misalnya kelembagaan masyarakatnya sendiri tidak kuat pada level bawah gitu. Padahal kalau kelembagaan masyarakatnya sendiri terlihat semakin rapuh pada tingkat bawah gitu. Nah, hal-hal ini saya kira harus diperhatikan kalau kita mau bicara tentang bagaimana membangun kota kita ini ya secara lebih partisipatoris, secara lebih memperhatikan kelompok-kelompok bawah, secara lebih memperhatikan aspirasi itu dari bawah, bukan hanya dari atas ke bawah ya, tetapi dari betul-betul di bawah. Di bawah itulah yang harus dirawat. Orang harus belajar bagaimana merawat RT RW itu sehingga betul-betul kembali kepada fungsinya yang sesungguhnya gitu. Nah, saya kira itu di situ intinya sebenarnya. Baik, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yeyen bahwa katanya untuk di 2024 tidak seyogyanya diikutkan dengan pemilihan-pemilihan lain karena RT RW ini juga yang seharusnya menjaga kemudian ikut kontestasi. Bagaimana kemudian pandangan Pak Dr. Ramli terkait dengan hal itu? Nanti akan dijawab Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.